Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fa huwa mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul dengan kenikmatan yang sangat luar biasa sekali. Kita diberi nikmat iman, nikmat takwa, nikmat kesempatan-kesempatan untuk menambah perbuatan baik, kesempatan-kesempatan untuk menyempurnakan ujian yang diberikan Allah kepada kita, itu menjadikan kita menjadi berbeda dibandingkan dengan yang dulu, ya. Bukan hanya sekedar berbeda, tapi juga menjadikan perbedaan itu adalah perbedaan sebuah peningkatan. Baik itu peningkatan kapasitas diri, peningkatan iman, peningkatan keyakinan kita kepada Allah, dan peningkatan kedudukan kita di mata Allah, insya Allah. Seperti yang disampaikan oleh MC ya terkait tema kali ini ya. Jadi itu merupakan tema besar ya, tema besar yang di sini nanti kita akan menjadi sebuah kajian rutin ya. Kajian rutin kita rencanakan mungkin sementara kemarin keputusan dari teman-teman panitia itu sebulan sekali begitu, tapi ini kita inginnya kalau kemudian nanti bisa lihat ya bahwa ini finally-nya ya, goal-nya itu adalah bagaimana menjadikan muslimah itu meningkat kapasitasnya, bisa mempunyai kemanfaatan diri yang luar biasa gitu ya. Sehingga kemudian ya bukan hanya sekedar ini urut-urutan selama ini kan manusia itu baik muslimah maupun muslim ya, laki-laki maupun perempuan, manusia secara umum itu kan lahir, kemudian nanti kalau sudah waktunya sekolah begitu kan. Nah, mulai dari PAUD, TK ya, PAUD itu termasuk TK ya, SD, SMP, SMA, kuliah begitu, sekian tahun begitu, itu kemudian nanti bekerja gitu kan, nyari pekerjaan. Terus kemudian menikah, atau mungkin menikah dulu baru nyari pekerjaan, gitu, punya anak. Dan di situ biasanya kemudian ketika di fase-fase itu ada fase-fase kejenuhan. Ada fase-fase merasa terjadi downgrade. Ada fase-fase seorang itu merasa nggak berdaya. Padahal Islam itu ya semakin bertambahnya umur ya, ketika dia lahir itu dan bertambah umur itu artinya bertambah kapasitasnya. Jadi bisa dilihat ketika yang sudah menikah itu kan kemudian terlihat ya bagaimana mengikuti perkembangan anak-anaknya. Anak yang berumur 1 tahun dengan anak yang umur 2 tahun itu akan berbeda. Ya, kapasitasnya pasti akan bertambah gitu ya. Anak yang berumur 6 bulan dengan anak umur yang 12 bulan atau 1 tahun atau lebih itu berbeda jelas, kan terlihat perbedaannya. Dimulai dari mungkin sudah tumbuh giginya, sudah bisa berjalan, itu artinya apa? Manusia itu secara fitrah itu bertumbuh dan berkembang. Tidak ada yang namanya kemunduran, nggak ada. Tapi ketika kemudian di fase-fase tertentu dalam kehidupan kita, ketika Allah menambah amanah ya, dengan mungkin menikah, lulus, kerja, saya kok jadi nggak kayak waktu kuliah ya. Kalau di kuliah itu dulu kami itu bisa berkembang secara intelektual, banyak buku yang bisa dibaca, bisa ada diskusi ilmiah, bisa berkembang kapasitasnya, bisa ngisi di sana, bisa ini dan lain sebagainya. Tapi kenapa kemudian setelah saya bekerja sudah berbeda karena dunia berbeda? Kenapa begitu? Atau kemudian ketika menikah gitu ya, itu
di tahun-tahun awal indah, 5 tahun pertama, nanti ketika 10 tahun usia pernikahan kok terjadi kejenuhan gitu ya. Kok terjadi ini apa namanya hal yang nggak nyaman gitu ya dengan pasangan saya, dengan anak-anak, seakan-akan cuman berkutat pada kehidupannya itu saja begitu ya. Nah, ini yang menjadikan apa namanya seseorang itu yang harusnya begitu ya, yang harusnya dia bertumbuh dan berkembang justru kemudian dengan adanya pernikahan ya, seseorang itu justru digenapkan ya kualitasnya, semakin tak bertambah pahalanya apapun yang dilakukan itu menjadi malah justru bertambahnya malah justru kemudian keluhan-keluhan. Nah, ini artinya apa? Satu hal yang kemudian mendowngrade-kan satu hal yang menurunkan gitu ya, kapasitas seorang. Nah, padahal kita itu secara fitrah itu pasti semakin bertambah usia, semakin bertambah amanah, itu harusnya berdaya guna, berdaya cipta. Yang itu menjadi tiket kita masuk ke surga. Nah, maka kemudian saya share sekalian ya materinya, nanti di situ ada kurikulumnya gitu ya. Share ya. Sudah kelihatan ya? Ya, materinya sudah kelihatan. Jadi di sini ya teman-teman dirahmati Allah. Jadi kita di slide yang saya screenshot, saya slide show. Nah ini kurikulum kuliah muslimah. Jadi memang sebenarnya kenapa kemudian terjadi kebosanan-kebosanan atau mungkin kalau tahu nggak dikatakan bosan itu semacam stagnan ya perkembangan kita itu karena sesungguhnya ya roadmap kehidupan itu ya ini nggak kemudian terjalani dengan baik dan nggak diawali dengan benar. Nah maka di sini teman-teman ya semuanya kita akan belajar bersama, ada 8 pokok materi nanti ya apa yang akan kita kemudian kembangkan, akan kita pelajari di sini ya. Yang di situ kemudian kita akan bisa memahami oh berarti fase-fase perjalanan saya dalam kehidupan saya itu adalah seperti itu gitu ya. Ya apa saja? Yang pertama adalah memahami visi robbani dalam hidup dan fasilitas Allah ya dalam menjalankan amanah kehidupan. Nanti akan saya jelaskan gitu ya. Jadi kehidupan kita itu sesungguhnya itu bukan kemudian kita mempunyai visi sendiri-sendiri enggak. Visi atau tujuan kehidupan kita itu, visi itu cara pandang kita terhadap kehidupan kita. Bahwa kita putri dari Bapak Amir misalkan. Itu bukan sebuah apa namanya terus kemudian ya sudah saya membawa apa namanya nama Bapak Amir ini sebagai putranya sudah ada, sudah begitu aja selesai atau suka seperti monumen ya monumen bahwa dulu pernah ada yang namanya Mbak A putra Pak Amir itu hidup di sini sampai umur sekian, bukan hanya itu. Tapi kita itu mempunyai visi yang kemudian itu adalah given sifatnya. Nggak dibikin sendiri-sendiri. Semua yang masuk ke dalam kehidupan, semua yang lahir di bumi ini itu diberi visi oleh Allah ya untuk hidup sehingga hidupnya itu bermakna. Kalau orang tidak mempunyai visi, maka kehidupannya itu akan kecil dan semakin mengecil dan maknanya itu juga akan sempit. Tapi Allah yang Rahman Rahim memberikan kepada kita ya bagaimana agar kita itu mempunyai kehidupan yang luar biasa besar itu karena visi yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan Allah itu sangat luar biasa penyayangnya pada kita, tidak dibiarkannya kita dengan apa namanya ditinggalkan tugasnya seperti itu, punya visi seperti itu besar itu, tapi juga diberikan fasilitas yang lengkap untuk apa namanya memenuhi amanah kehidupan. Nanti akan saya jelaskan satu persatu ya di materi berikutnya. Kemudian maqasid syariah dalam kehidupan agar hidup lurus ini adalah pedoman atau apa namanya rambu-rambu ya. Panjenengan semuanya kalau kemudian ada di perjalanan gitu
misalkan ya, saya pernah ya di tol. Kami 2 mobil perjalanan kan kami mau pulang ke Pekalongan, mbahnya anak-anak. Nah, ketika kemudian di situ di tol itu kan banyak rambu kan, arahnya mana, keluar tolnya mana, ini penting untuk melihat rambu-rambu itu. Ya, karena apa? Ternyata 2 mobil ini ternyata berbeda. Kita mau ke Pekalongan, yang satunya malah kebablasan ya, bablas gitu ke keluar tol Ulu Jami, yang itu masuk kan ke Pemalang. Jadi dia harus putar balik nantinya ketika sudah keluar, balik lagi ke arah Pekalongan dan memakan waktu yang agak lebih lama gitu ya, sekitar mungkin 15 sampai 30 menit ya, karena harus tolnya kita sudah keluar tol, sudah kemudian sudah mau sampai rumah, sampai ke tempat yang mbah itu, ternyata ya mereka masih harus jalan keluar tol Ulu Jami di Pemalang itu sampai kemudian ke ini apa namanya ke Pekalongan. Nah, ini agar kita nggak tersesat ya. Karena apa? Karena sesungguhnya semua yang terlahir ke bumi ini ketika bayi lahir, bagi yang sudah mempunyai putra-putri itu, panjenengan itu melahirkan itu ya. Itu tim penggoda ya. Ya, jadi yang siap-siap itu bukan hanya bidan, bukan hanya dokter, bukan hanya tim medis gitu ya, tapi yang menyiapkan itulah tim musuh. Mereka siap ya dengan timnya, bukan hanya satu. Ingat, bukan hanya satu ya. Nah, jadi tim ini yang kemudian mereka menggoda sedemikian rupa ya, nongkrongin bayi yang lahir. Begitu kemudian bayi itu lahir ya, termasuk kita kan begitu ya, itu langsung kemudian ditonjok gitu ya, di rahang gitu ya, kanan dan kiri tonjok gitu ya, sehingga kemudian bayi nangis. Maka kemudian antisipasinya, maka orang tua untuk kemudian apa, mengumandangkan adzan di ini apa namanya telinga kanan dan iqomat di telinga kiri untuk mengusir setan yang kemudian berusaha untuk ini apa namanya merengkuh ya, di ini benar-benar mau dijadikan sebagai timnya gitu ya. Maka kan nggak heran kan sekarang ini orang tua atau mungkin guru, ibu guru ya, bapak guru yang di sekolah atau orang tua itu kemudian kesulitan bagaimana anak-anak ini gimana itu ya, adanya pandemi daring kemudian menjadikan anak-anak itu menjadi sangat bersahabat dengan apa namanya dengan HP, dengan laptop ya, main game terus, nggak mau mengerjakan tugas dan sebagainya itu ya. Udah gitu yang dilihat juga nggak mendidik dan sebagainya. Ini sebenarnya ada hubungannya dengan tadi tim tadi gitu ya. Ada hubungannya dengan tim yang memang ingin merusak dari lahirnya. Nah, oleh karena itu gitu ya, maka ulama itu kemudian membagi apa namanya, membuat bagan yang mudah bagi kita bahwa ada yang memang harus ya, ada harus yang kemudian yang namanya maqasidus syar'i itu hal yang memang harus dipenuhi gitu ya, standar minimal yang harus dipenuhi dan dijaga adalah ini. Nah, ini maka saya sampaikan di situ. Kemudian yang ketiga, jadi pribadi yang kompeten dalam mengemban misi dengan apa namanya, menjaga dan mengembangkan fitrah. Jadi di sini teman-teman bisa kemudian melihat bahwa sesungguhnya kebaikan kita bisa kemudian berkembang, kualitas kita, kapasitas kita itu karena fitrah kita. Nah, itu yang harus kemudian dijaga, itu yang harus kemudian dikembangkan. Yang keempat, pernikahan sesuai syariat adalah kunci pertolongan Allah. Sesungguhnya ya, bagi yang sudah menikah, maka sesungguhnya ketika kemudian ada ijab qabul itu sesungguhnya adalah password kunci peningkatan kapasitas diri kita. Password bagaimana kita, keluarga kita yang dikatakan Allah itu jaminannya orang yang menikah itu harusnya kalau menggunakan ini sebagai passwordnya adalah sakinah mawaddah warahmah, itu sudah pasti. Kalau nggak ada sakinah mawaddah warahmah, ada kesalahan dipakai gitu ya. Nah, ini bagi yang belum menikah, nanti kita akan belajar bagaimana punya pernikahan yang seperti apa yang kemudian di situ ya bisa menjadikan kunci pertolongan Allah, oleh pertolongan Allah. Karena Allah sudah janji, ketiga golongan yang kemudian pasti akan ditolong oleh Allah. Allah mewajibkan dirinya untuk menolong. Ya, salah satunya adalah orang yang menikah karena menghindarkan dari zina. Nah, ini maka pakai password. Tapi password itu apa dipakai itu harusnya diawali dengan nomor 1 sampai nomor 3. Itu harus benar dulu.
Kalau enggak, ya enggak ngerti itu password apa enggak. Akhirnya kemudian terjadi permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga tadi. Kemudian yang kelima, ruang lingkup keluarga. Yang keenam, meraih tujuan memperoleh keturunan yang menguntungkan, karena sesungguhnya disinilah letaknya keistimewaan keluarga, ya, bagi yang belum berkeluarga maka bersegera keluarga. Sinau di sini, ya, ada teman-teman yang belum nikah untuk belajar di sini bagaimana sesungguhnya ketika kemudian nanti menikah itu akan mendapatkan keuntungan-keuntungan besar yang disebut sebagai menikah itulah menyempurnakan separuh din, itu benar-benar akan terjadi. Dan gitu ya, dan keturunan, ya, itu ada yang menguntungkan dan ada yang tidak. Kalau di akhirat, ya, kalau di akhirat itu akan terjadi anak yang melaknat orang tuanya dan orang tuanya yang melaknat anaknya. Anak merasa kecewa, rugi, dilahirkan oleh orang tua yang nggak punya visi. Ya, dan orang tua juga merasa kecewa telah melahirkan anak yang kemudian tidak bisa berbakti pada orang tua. Dan itu banyak kejadian nanti di akhirat, itu buka selebar-lebarnya kejadian semacam itu. Nah, kemudian yang ketujuh, menjadikan anak dan keturunan sebagai bintang dunia akhirat. Banyak contoh, banyak sejarah yang kemudian buka itu. Nah, ini yang harus kita ambil, bagaimana sungguhnya di dalam kehidupan kita harus seperti itu. Karena sudah banyak contoh yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian yang terakhir, membangun kepribadian Islam kepada anak dengan menanamkan karakter kokoh pembangun bangsa. Ini adalah cara kita untuk menjadikan anak kita sebagai bintangnya dunia dan akhirat. Oke, kita mulai materi kita. Ya, setelah saya sampaikan kurikulum yang akan kita pelajari, maka kalau panjenengan semuanya menginginkan sampai tuntas, ya, maka jangan pernah lewatkan materi-materi yang akan kemudian kita berikan, insya Allah gitu. Ya, kita mulai dari yang pertama. Ya, Allah memuliakan manusia agar manusia menyempurnakan diri dalam menjalankan visi hidup rohani. Maksudnya bagaimana? Jadi, sungguhnya, ya, sebelum saya akan menjelaskan apa sih visi kehidupan manusia, kenapa kok itu menjadi dasar. Jadi dasar dari semua keberhasilan tadi sampai anak keturunan itu ada pada visi. Kalau visinya benar, gitu ya, tepat memahami visi yang diberikan oleh Allah, karena saya katakan tadi visi itu given, artinya visi itu diberikan kepada Allah, kepada semua manusia. Kalau benar, ya, maka akan benar dan lurus hidupnya, gitu ya. Nah, Allah, ya, bukan hanya memberikan visi, bukan hanya memberikan tugas itu aja, enggak. Tapi Allah memuliakan manusia dibandingkan dengan manusia yang lain agar manusia itu bisa menyempurnakan diri dalam menjalankan visi hidup rohani. Artinya dalam menjalankan visi hidup itu manusia pasti akan mendapatkan ujian-ujian. Dia akan bisa menyempurnakan ujian itu, yaitu dengan fasilitas dari Allah, yaitu berupa dimuliakan manusia daripada makhluk yang lain. Nah, di sini dalam surat Al-Isra ayat 70, walaq a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Jadi walakot dan sungguh adalah ada qaf ini artinya sangat, ya. Ini janji Allah, ya. Artinya memang itu pasti akan terjadi. Ya. Sudah lam nakirah nunjuknya kalau itu sungguh-sungguh dan sungguh, gitu ya. Kami dalam ini Allah akan memuliakan Bani Adam. Bani Adam itu anak keturunan Adam sampai hari akhir termasuk kita. Ya. Artinya apa? Kita itu akan dimuliakan oleh Allah dan difasilitasi. Tinggal bagaimana cara mengakses fasilitas tersebut. Allah menundukkan langit dan bumi untuk manusia. Dan segala yang ada di isinya itu semua itu akan menjadi rezeki bagi manusia. Cuman kadang-kadang kenapa kok ya ada orang kaya sana, ada orang yang punya perusahaan berlipat-lipat. Tadi jam berapa ya? Mulai jam 11 kayaknya sampai jam 12 tadi ada yang ngebel ya, curhat dari Tangerang sana Jakarta.
itu curhat terkait sekarang dia kan jadi pengusaha ya, pengusaha tapi mengelola pemancingan, sekarang mengelola perusahaan besar begitu dengan nilai miliaran rupiah. Perempuan gitu kan, perempuan bisa mengakses itu ya. Nah ini artinya diberikan kepada kita, tinggal kemudian kita ngerti kuncinya apa enggak gitu kan ya. Nah itu apa namanya salah satu contoh aja. Kemudian wahamalnahum fil barri wal bahr. Artinya apa? Allah itu akan memperjalankan kita di muka bumi, melintasi laut, melintasi daratan, bukan hanya lagunya Shinchan gitu ya. Bukan hanya lagunya anak-anak itu gitu ya. Doraemon apa Shinchan itu ya yang apa mendaki gunung, melintasi laut. Itu bukannya itu, tapi memang kita akan diperjalankan bahwa di setiap bumi Allah itu Allah memberikan kemudahan-kemudahan dalam rezeki kepada kita. Dan di setiap bumi Allah itu yang kemudian kita ada di situ itu kita disuruh untuk memakmurkan dengan fasilitas Allah. Ya, kita bisa melihat bahwa Indonesia ya negara kita itu secara sumber daya alam sangat tersedia untuk kita kelola. Gitu ya. Sangat. Tapi karena kemudian apa namanya ketidakfahaman dan tidak mencari ya ilmu sampai ke sana sehingga kemudian yang mengelola orang lain gitu kan, mengelola orang lain. Kita bisa melihat saya ikut kuliah ini apa namanya kuliah kuliah apa namanya pendek-pendek gitu, 8 kali pertemuan itu tentang sejarah Indonesia, sejarah kemerdekaan Indonesia, sejarah Indonesia secara umum gitu, sejarah pergerakan Islam di Indonesia. Itu kemudian saya Masya Allah ya. Jadi ketika Indonesia itu pertama kali dijajah oleh VOC, bukan Belandanya, bukan negara, tapi perusahaan namanya VOC. Makanya kan company kan harusnya gitu, tapi kan orang Indonesia, orang Jawa menyebutnya dengan company gitu kan. Tentara company itu sebenarnya perusahaan. Masya Allah. Nah, itu tuh dia itu ingin kemudian memperbesar perusahaannya, kemudian ketemulah ya mereka itu sampai di Indonesia dan kemudian mereka menjajah. Selama 200 tahun mereka itu ini kan 350 totalnya kan 200 tahun itu perusahaan itu murni. Tapi setelah itu kemudian karena bangkrut 150 tahun itu pemerintah Hindia Belanda. Nah, yang uniknya ya. Mereka itu dari hasil gula yang diambil dari Indonesia itu bisa memenuhi sepertiga pendapatan negara. Memenuhi sepertiga pendapatan negara, belum lada, belum rempah-rempah yang lain gitu ya, belum, dan semuanya itu dibawa ke sana gitu. Nah, artinya apa? Ini tinggal bagaimana pengelolaannya aja kan begitu, tinggal bagaimana meminta untuk bisa mengelola gitu. Nah, yang luar biasa sekali Allah itu menunjukkan bahwa Islam mampu untuk kemudian mengembalikan hak-hak orang Islam. Jadi VOC itu kemudian dia itu bangkrut itu setelah 200 tahun itu dibangkrutkan oleh perang yang diinisiasi dan dilaksanakan oleh Pangeran Diponegoro selama 5 tahun. 1825 sampai 1830. Masih ingat nggak pelajaran sejarah? Kan tahun 1825 sampai 1830. Nah, itu adalah perang Diponegoro selama 5 tahun yang menggunakan teknik teknik apa ya yang kemudian kalau zaman dulu itu loh gerilya, perang gerilya kan. Nah, perang gerilya itu yang kemudian menjadikan Belanda kalang kabut benar, dan yang luar biasa sekali sesungguhnya ya perang gerilya ini itu bukan diinisiasi ya oleh orang-orang ini sendiri ya orang yang Diponegoro, tapi justru itu dibantu oleh 14 pasukan Janissary dari Turki Utsmani. Jadi sesungguhnya ya kekhalifahan Turki Utsmani yang waktu itu gitu ya di waktu tahun 18-an itu sudah kemudian ada ya zamannya Sultan Hamid kedua itu yang justru memutus 14 pasukan khusus ya. Pasukan khusus dengan keterampilan khusus itu untuk kemudian membantu Pangeran Diponegoro dengan jumlah pasukan yang sangat terbatas dan senjata yang terbatas bisa mengalahkan dan bikin bangkrut
VOC sehingga nggak bisa bangkit lagi. Nah ini yang kemudian apa namanya eh, memberikan keoptimisan. Pak Singan dikunci Pak. Suara-suara. Memberikan keoptimisan kepada kita bahwa sesungguhnya apa teman-teman kita bisa insya Allah untuk bangkit lagi. Nah ini artinya kita semuanya difasilitasi. Ya. Jangan melihat pada kondisi kita saat ini, tapi sesungguhnya Allah itu sudah memfasilitasi. Cuman belum diakses aja. Itu kan. Kemudian warozaqnahum minat thayyibat. Dan Allah itu memberikan mereka rezeki dari yang baik-baik. Ingat, Allah hanya memberikan kepada kita rezeki yang thayyib. Maka jangan konsumsi yang enggak thayyib. Maka salah satu ya, thayyib ini jelas halal, enggak ada yang thayyib enggak halal, enggak ada. Kalau ya sudah thayyib itu pasti halal, halal dan thayyiban gitu. Halal dan thayyiban itu standar thayyibnya Allah itu ya pasti halal. Nah, maka standar apa namanya? Salah satu standar diterimanya doa itu adalah orang-orang yang kemudian dia apa namanya? Ketika kemudian berdoa ya itu dia tidak menggunakan hal-hal yang haram kan gitu kan, tidak melakukan hal-hal yang haram karena apa, Allah itu sudah jelas pasti ya memberikan apa namanya rezeki yang baik-baik saja kepada kita semua dan itu terbentang luas ya. Belum ketemu kuncinya saja. Nah mari kita bersama-sama agar kita menemukan kunci demi kunci ya apa namanya kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Nah kemudian وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Artinya manusia itu paling sempurna di semua makhluk termasuk malaikat. Ya, termasuk malaikat. Ya, ini Masya Allah ya. Masya Allah. Karena apa? Malaikat tidak mempunyai hasrat memilih apa namanya malaikat hanya taat, udah satu aja itu. Tapi kalau manusia ada pilihan untuk taat, juga silakan kalau mau memilih yang maksiat, tapi resikonya seperti ini dan seperti ini. Gitu. Itu ada fujur, wa taqwa, mau milih jalan takwa surga, mau milih jalan fujur neraka, kan gitu kan. Nah ini manusia punya satu kelebihan yang sangat luar biasa, dia berhak untuk menentukan dirinya sendiri. Maksudnya merdeka, oleh Allah diberikan kemerdekaan untuk menentukan nasib dirinya sendiri gitu ya. Nah, lanjut ya. Di sini selanjutnya nah sini di ini nah, maka ya dari kelebihan diberikan Allah itu kita harus bisa memahami visi hidup robbani dan fasilitas Allah dalam menjalankan kehidupan. Ini visi kita. Yang pertama Allah itu ketika ini terungkap ya ketika Allah ditanya ya oleh malaikat gitu ya, kenapa tidak menciptakan manusia yang nanti akan membuat apa kerusakan di muka bumi, akan ada penumpahan darah, dan malaikat tahu betul gitu ya, kenapa kok tidak ciptakan begitu ya, apa namanya tidak cukupkah kan dalam artian tidak cukupkah apa namanya malaikat yang senantiasa memuji Allah, mensucikan ya Allah begitu ya, zikir terus gitu ya, nggak pernah berpikirkan terbersit untuk maksiat, nggak pernah malas-malas untuk ibadah, nggak pernah milih untuk kemudian apa namanya santai-santai, tapi selalu aktivitasnya adalah aktivitas kebaikan begitu. Nah maka di sini apa namanya terlihat di sini ya di dalam ayat surat Al-Baqarah gitu ya, dan surat Al-Baqarah ayat 30 a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun ya wa id qala rabbuka lil malaikah, ingatlah ketika Allah Rabb ya itu berfirman kepada malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku Allah itu hendak menjadikan ya khalifah di muka bumi. Jadi bumi diciptakan dulu, kemudian baru apa namanya Allah menciptakan Nabi Adam yang kemudian tinggalnya di surga. Tapi memang nantinya manusia itu memang akan ditempatkan menjadi
khalifah di muka bumi. Maka di sini ada pertanyaan dari malaikat. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya. Mengapa engkau tidak menjadikan khalifah di muka bumi itu manusia atau orang yang akan membuat makhluk yang akan membuat kerusakan di antara mereka sendiri dan membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah. Ya. Padahal kami, ya malaikat itu senantiasa bertasbih memuji dan mensucikan engkau ya Rabb, gitu ya. Kemudian Allah berfirman, ini a'lamu ma la ta'lamun. Sungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, ini jawaban Allah dan malaikat taat. Nah, artinya yang pertama di sini adalah visi kita itu adalah sebagai khalifah, pemimpin yang di muka bumi ini. Kita ini yang seorang pemimpin itu adalah bagaimana memastikan yang dipimpin itu dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan baik, dalam keadaan semuanya terkoneksi dengan baik dan adil, gitu ya, makmur, gitu, terjamin semuanya itu namanya pemimpin itu semuanya. Maka kan kemudian di hadis kan dikatakan bahwa kullukum ra'in, kalian semua itu memimpin, gitu kan? Wa kullukum, dan kalian semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban, gitu. Nah, di sini dikatakan seorang suami memimpin istrinya dan istri memimpin rumah suaminya dan anak-anak suaminya. Nah, nanti akan ada pelajaran. Kedudukan suami dan kedudukan istri ini harus pas. Kepemimpinnya itu ada di mana? Gitu ya. Jangan dibolak-balik. Ini bukan sekedar bagaimana suami sebelah itu bantu nyuci piring loh, suamiku kok enggak gitu. Suami sebelah bantu ngasuh anak kok suami saya enggak. Suami sebelah itu bantu mandikan anak kok suami saya enggak, ya udah. Suami sebelah aja. Gitu. Ini bukan begitu, tapi ini ketika kita itu bertanggung jawab terhadap tugas kita. Karena kita akan ditanya oleh Allah nanti kelak di akhirat. Jadi kelak di akhirat itu Allah akan kemudian mengadili satu persatu dari kita. Di depan Allah langsung dan di belakangnya sana itu api neraka diperlihatkan. Nah, di situ teman-temannya dirahmati Allah, semuanya dikunci dan akan berbicara sendiri-sendiri. Jadi ada 9 organ tubuh yang akan kemudian dimintai pertanggungjawaban. Mata, telinga, lisan kita, kulit kita, 2 kaki, 2 tangan. Karena ini manfaatnya beda-beda. Ada kaki tangan kanan, ada tangan kiri, meskipun tapi bisa kemudian melakukan yang berbeda, maka diminta untuk berbicara sendiri. Saat ini mereka berkoordinasi, mata berkoordinasi dengan telinga, dengan lisan, dengan kulit, dengan tangan, kedua tangan, kedua kaki. Mereka berkoordinasi. Yaitu apa? Ya memberikan wewenang hanya mulut, ya lisan yang berbicara. Mata akan diem aja, nyimpen rahasia. Tadi melihat apa? Telinga juga begitu. Ya. Tadi habis dengerin ngerumpian ya, apa? Ya enggak ngaku gitu. Tapi kelak di akhirat semuanya itu akan dibuka oleh Allah begitu ya. Dibuka dengan sungguh-sungguh ya, bagaimana Allah itu membuka dan semuanya akan berbicara sendiri-sendiri. Nah, maka di sini ya sebagai pemimpin, tentang kepemimpinan nanti akan saya sampaikan pada sesi yang lain tentang bagaimana kita sesungguhnya harus bertanggung jawab terhadap kehidupan kita. Ya. Kalau kemudian di perjalanan misalkan suami misalkan sebagai pemimpin tidak sesuai dengan kepemimpinnya, malah masalah gini dan begitu, maka kita fokus pada apa yang menjadi tugas kita. Karena apa? Kita sedang berpacu dengan waktu ya. Dan selanjutnya ini tugas yang kedua, misi yang kedua. Di dalam surat Hud ayat 61. Wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dia Allah telah menciptakan kamu dari bumi atau dari tanah, bahan bakarnya bahan dasarnya itu tanah ya, dan jadikan kamu pemakmurnya. Surat Hud ayat 61. Jadi Allah itu menciptakan manusia dari tanah. Dan sangat luar biasa sekali. Kan ketika di surat Al-Mu'minun itu disatakan bahwa manusia itu dari saripati tanah, saripati bumi. Jadi unsur-unsur
ketika menciptakan manusia itu diambil 7 unsur dari bumi menciptakan Adam itu yang kemudian itu dijadikan manusia. Nah, artinya apa? Ya, kita bahan baku kita adalah bahan baku yang terbaik pilihan karena saripati tadi. Itu ya. Maka dan ini ya berasal dari bumi dan diberi tugas untuk memakmurkan bumi. Sangat klop sekali. Jadi bukan bahan bakunya dari surga atau dari planet lain yang nggak mengenal bumi, enggak. Kita dari saripati bumi dan disuruh untuk memakmurkan ini karena kita sudah mudah untuk mempelajari bumi. Ilmu apapun, mau ilmu saintik, mau kemudian ilmu sosial ya, sosial budaya, ilmu politik, ilmu dan apapun itu ya, kenegaraan gitu ya, pengelolaan negara, pemerintahan dan sebagainya, itu semuanya mudah bagi manusia karena sesungguhnya manusia diciptakan dari saripatinya, mengelola bumi ini gitu ya, akan mudah. Maka bagi teman-teman di sini ada yang dari jurusan IPA atau sains ada nggak? Ada ya, yang mungkin SMA-nya dari jurusan IPA atau mengkuliah di jurusan IPA akan menemukan bahwa sesungguhnya semua hampir hukum-hukum atau hukum-hukum fisika, hukum kimia itu ya, atau mungkin fenomena alam yang ditunjukkan di biologi itu ketika kemudian kita sangkutkan dengan agama ini sangat klop sekali, sangat klop sekali. Ya, misalkan ketika hukum fisika, ketika kita akan melontarkan itu ya, melempar. Nah, misalkan ibu-ibu yang sudah ibu-ibu atau yang jadi ibu guru meskipun belum jadi ibu-ibu itu melemparkan melemparkan batu, ya mainan gitu ya. Itu sudah bisa diukur. Ya misalkan kita main kasti. Ya, kasti kan masa kecil kita juga main kasti kan ya. Nah, ketika main kasti itu kita kira-kira kira-kira itu kemudian bisa tepat. Nah, ketika kita itu kemudian tepat tapi kita ngulang lagi gesernya, kita itu geser berdirinya, maka itu juga kemudian bisa nggak sampai, bisa salah. Melentingnya melontar ke sana itu bisa nggak tepat. Nah, sama dengan kita, ketika kita tidak memahami visi ini dengan tepat, maka kita juga akan bergeser. Ya, bergeser dari hal yang sebenarnya. Sehingga kemudian keruwetan hidup itu nyata di depan mata. Entah keruwetan secara ekonomi, entah keruwetan secara sosial, hubungan dengan suami, hubungan dengan anak, hubungan dengan apapun itu kemudian akan menjadi sebuah masalah itu karena kejadian-kejadian yang pergeseran itu, dan pergeseran itu tuh kemudian hukum alam itu sangat kemudian mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya agama itu sangat kemudian alam itu sangat sesuai dengan agama ini ya. Agama ini agama Islam mengatur alam itu sedemikian rupa sehingga bisa diambil hikmahnya. Maka orang Minang itu kan salah satunya kalimat mereka itu biarlah alam takambang jadi guru ya. Biarlah alam itu berkembang menjadi guru gitu ya. Tapi jangan dibiarkan tadi ambil hikmah-hikmahnya itu. Itu untuk karena apa? Kita dari bumi ya, dan kita disuruh untuk memakmurkan bumi. Nah, teman-teman, ya. Manusia tadi diciptakan dari saripati bumi, artinya dari unsur yang terpenting dan terbaik dari bumi. Maka, ya, ketika apapun yang masuk dalam diri kita, apapun yang kita pakai, ya, itu harus memenuhi standar halal dan thayyib, ya, yang kita peroleh dari muka bumi. Karena apa? Kita menjadi saripati itu artinya yang terbaik. Tubuh akan nolak ketika kemudian itu dipakaikan makanan yang haram atau yang enggak thayyib. Tubuh akan nolak karena apa? Tidak sesuai dengan spare part-nya lah. Gitu. Jadi spare part kita itu adalah spare part yang terbaik dari apa? Dari saripati bumi, dipilih 7 tempat itu oleh Allah ya. Dan kemudian itu jadilah Adam itu, Nabi Adam itu yang terbaik. Kalau misalkan ya jenengan motornya Honda, ben ngirit ada yang rusak, dikasih spare part yang enggak Honda.
Cina gitu misalkan, itu juga akan nggak awet. Ada masalah sama dengan tubuh kita. Ketika kemudian kita itu kemudian ada hal yang haram dalam perbuatan kita, dalam pakaian kita, dalam makanan kita, nah untuk bilang dalik semuanya itu, kemudian itu kita konsumsi, maka itu pasti akan berpengaruh baik bagi diri kita, suami kita, ataupun anak-anak kita. Ada yang salah kepada anak-anak kita. Kenapa kok kemudian menyalahi syariat? Harus kita perhatikan yang pertama adalah apa yang kita konsumsi tadi. Ya, harus menulis standar halal dan thayyib. Kan apa? Protes. Itu protes. Dan itu akan berpengaruh terhadap semua kehidupan kita, terhadap rumah tangga kita, kepada hubungan kita dengan orang tua kita, hubungan kita dengan tetangga kita, dan kepada semuanya akan merusak hubungan. Gitu. Maka penuhi standar ini. Nah, standar halal dan thayyib itu adalah salah satunya untuk memenuhi standar keturunan kita. Itu pasti. Nah, semua itu ada dalam rangka untuk menjalankan peran kita sebagai pemakmur bumi. Nah, kan manusia yang kemudian siapa pun manusia yang meskipun orang muslim sekalipun yang tidak memenuhi standar ini, maka meskipun dia mengusung ya sebagai orang yang berdakwah sekalipun, tidak akan bisa memakmurkan bumi dengan baik, ya. Ada masalah aja yang kemudian menjadi masalah. Nah, standar terbaik sebagai pemakmur bumi adalah yang memiliki pemahaman din yang terbaik, sebagaimana Rasulullah SAW, ya. Maka standar din yang terbaik itu sebagaimana Rasulullah SAW. Nah, di akhir surat Al-Baqarah Allah menyampaikan di dalam surat akhir 2 ayat itu ya, kan ada amanar rasul bima unzila ilaihi mir rabbih. Artinya amanah Rasul, telah beriman Rasulullah. Ya. Artinya kita minta supaya keimanan kita juga seperti Rasulullah beriman. Gitu. Jangan bilang kok ketoknya dungane keduren ya. Gusti Allah itu kan memberikan Rasulullah itu kan manusia istimewa, kita kan enggak. Kita justru disuruh untuk mencontoh Rasulullah, imannya seperti apa, akhlaknya seperti apa, itu nyontoh gitu ya. Dan satu-satunya cara untuk nyontoh itu bukan berusaha dengan sendirinya, tapi apa? Tapi dengan minta kepada Allah. Nah, ya. Kita bukan minta kenabian pada seperti Nabi jadikanlah Nabi seperti Nabi Muhammad itu enggak. Nah, untuk bilang dalik. Tapi kita minta kefakihan. Ya, kefakihan itu pemahaman sampai bisa menjalankan. Jadi ilmu itu kalau belum dijalankan itu baru pada tataran ilmu yang belum bisa dilaksanakan. Tapi kalau sudah dilaksanakan namanya faqih. Gitu. Fakihan sampai bisa mengajarkan, itu yang faqih. Sebagaimana kefakihan Rasulullah SAW. Dengan kapasitas seperti tersebut, maka akan mudah bagi kita untuk menegakkan kebenaran, meruntuhkan kezaliman, itu akan mudah sebagai misi memakmurkan bumi. Nah, salah satu contohnya itulah Utbah bin Amir ketika menaklukkan Afrika Utara. Jadi dulu ya ada seorang panglima yang kemudian namanya Utbah bin Amir diutus ya untuk, saya lupa pada zaman kekhalifahan siapa, tapi masih kekhalifahan kalau enggak Umar siapa begitu ya. Itu dia ini diutus untuk menaklukkan Afrika Utara. Nah, di situ ya ada sebuah komunitas ya suku yang sangat besar, begitu ketika kemudian akan ditaklukkan itu harus melewati ada hutan ya yang harus dilewati, dan hutan ada dekat dengan hutan, dan hutan itu terkenal dengan hutannya angker. Siapa saja yang masuk di situ pasti nggak kembali itu ya. Maka kemudian dia Utbah ini kemudian wah ini bagaimana ya, maka kemudian dia ya ketika akan menyerang ya bukan menyerang, akan menaklukkan. Jadi menaklukkannya itu yang pertama ada didakwahi ya, bagaimana didakwahi, kalau nggak bisa kemudian ditaklukkan. Nah, saat itu Utbah sudah menyampaikan dakwah Rasulullah, tapi suku yang besar itu menolak. Maka kemudian di penjara itu menolak, maka kemudian langkah kedua yaitu hari berikutnya adalah menaklukkan. Nah, maka kemudian Utbah harus punya tempat nih untuk ngecamp. Satu-satunya tempat untuk ngecamp itu ada di hutan itu.
Dan padahal hutan itu adalah tempat yang angker, semua yang masuk itu nggak akan kembali, mati di situ. Meninggal, semua yang masuk itu meninggal, terkenal gitu ya. Maka kemudian Utbah masuk ya di situ. Nah, kemudian beliau berpidato, naik di atas yang agak tinggi gitu. Kemudian beliau berpidato di situ. Berkomunikasi dengan penduduk hutan yang notabene banyak binatang buas gitu ya. Banyak binatang buas semuanya. Beliau berbicara kepada binatang-binatang buas. Beliau kepada penduduk itu penduduk itu hutan. Wahai penduduk hutan, ada harimau, ada ular, ada apa macam-macam begitu yang yang buas, binatang buas itu, ya. Aku adalah utusan Allah untuk menaklukkan suku sebelah, dan aku butuh untuk meminjam tempatmu selama 3 hari. 3 hari aja, ya, untuk ngecamp di sini untuk mempersiapkan penaklukan di suku tersebut. Nah, dia berkomunikasi begitu, maka menyingkirlah kamu, pindahlah kamu ke tempat yang lain sampai kemudian kami selama 3 hari kami selesai. Kamu boleh kembali lagi. Dan Masya Allah ya, ular-ular yang semula bersembunyi itu keluar, tapi nggak gigit. Mereka berbondong-bondong untuk pindah. Sak rombongan, berombong-rombong gitu ya. Gajah pindah, harimau pindah, singa pindah, yang binatang buas lainnya juga pindah semuanya. Dan saat itulah Utbah bin Amir kemudian membuat kemah-kemah untuk pasukannya di sini. Artinya kenapa ada orang, ini manusia loh ya, meskipun di zaman yang berbeda, tapi ada yang bisa berkomunikasi ya dengan binatang. Kenapa? Karena punya visi. Ya, dia visi sampai kemudian seakan-akan dia yang kemudian memerintah. Tapi itu Allah yang menggerakkan. Karena apa? Allah mengiyakan. Ya. Kalau ini itu karena menegakkan, memakmurkan dan menegakkan bumi gitu ya. Bukan untuk sekedar dirinya sendiri, enggak. Maka Allah membela. Lah inilah bagaimana menjadi orang, jadi pribadi yang benar-benar dibela oleh Allah, ini sangat penting. Ya, selanjutnya. Nah, dalam menjalankan peran tadi ada 2 peran, sebagai khalifah dan juga sebagai pemakmur bumi. Itu harus dengan syai, upaya-upaya kerja keras kita. Ya, aktivitas syai itu aktivitas yang seperti dilakukan oleh Ibunda Hajar, nggak kenal lelah untuk terus-menerus gitu ya. Ya, beribadah pada Allah itu. Ini syai itu artinya itu syai ya. Itu bukan kemudian apa syai gitu kan. Ketika ini syai yang arti yang kalimat itu adalah kerja yang keras ya, upaya yang keras gitu. Nah, itu terjadi dicontohkan oleh Bunda Hajar. Kalau tidak ada peristiwa itu, maka kemudian juga nggak akan ada peristiwa tawaf, peristiwa sa'i yang sekarang ini ada. Tapi Bunda Hajar mencontohkan itu waktu itu bukan karena ingin mencontohkan pada kita, tapi waktu itu ya beliau yakin bahwa Ismail ini adalah calon nabi, anaknya nabi dan calon nabi, maka dia berkebutuhan dan mewajibkan dirinya untuk menjaga kehidupan calon nabi ini agar gitu ya, negeri itu saat itu kan mereka dari Palestina dan itu negeri di Mekah yang sekarang namanya Mekah itu menjadi negeri yang aman, negeri yang kemudian disebut sebagai baldatun, thayyibatun, warabun ghafur, itu ada di pikirannya. Itu padahal waktu itu nggak ada bangunannya nggak ada sama sekali, dan cuma mereka berdua, tapi sudah kebayang. Nah ini loh, orang yang punya visi misi itu dia sudah kebayang bahwa nantinya tempat ini itu akan jadi makmur karena kami berdua. Maka dia benar-benar ngayal. Begitu dilihat kok kayaknya sana ada air, dia bukit sofa, lari ya ke Marwa. Kok kemudian lihat di sofa, sana lagi, sampai usaha 3 kali pun dia nggak berhenti. Wah, nanti fata morgana lagi, enggak. Ya karena apa? Tadi keyakinan. Itu namanya bekerja keras itu seperti itu, terus menerus, meskipun bisa jadi ngulang hal yang sama. Tapi maka kemudian ya kita di sini ya teman-teman yang dirahmati Allah,
mau kita jadi pengusaha, mau kita jadi guru, mau kita jadi pegawai, mau jadi apapun itu, ya saat ini ketika kita ingin kemudian menciptakan tadi ya kesuksesan besar itu, maka ciptakanlah bukit-bukit ibaratnya sofa marwah ya dalam rencana kehidupan kita. Ya, di situ kemudian akan memberikan banyak ruang untuk berbagi solusi untuk satu jenis masalah. Masalahnya satu, yaitu waktu itu apa? Ya masalahnya adalah air minum untuk ini apa namanya si bayi Ismail itu nggak ada, kelaparan, ASI habis, masalahnya tuh. Tapi belum berusaha demikian rupa dan solusinya ternyata kan nggak di sofa marwah. Allah memberikan solusi yang tepat. Maka panjenengan semuanya, kita semuanya ketika kita ada masalah, teruslah berusaha. Yakini yang beri solusi itu Allah, karena solusi bisa jadi duduk justru di dekatnya ini apa namanya yang apa namanya bukan di yang kita usahakan gitu, justru ada di depan mata, di dalam rumah itu sendiri gitu ya. Kadang-kadang kita keluar cari solusi, ternyata ada di dalam rumah kita sendiri ya. Seperti itu ya, di kakinya Hajar di kakinya Nabi Ismail, bayi Ismail terpancar Zam-zam, sampai kemudian dinamakan air yang Zam-zam itu sama apa namanya dibendung oleh Bunda Hajar Zam-zam sampai itu. Karena apa? Kalau Rasul mengatakan kalau saat itu Ibunda Hajar tidak membendung, maka itu sudah banjir. Maka Masya Allah yang membuat sumur, cikal bakal sumur Zam-zam itu justru Ibunda Hajar gitu ya. Nah, kembali lagi sini, sini dalam menjalankan perang kehidupan agar terarah, tertata dan benar, maka harus dengan maqasidus syariah. Apa ini maksudnya? Artinya teman-teman yang dirahmati Allah, tadi saya sudah jelaskan bahwa ketika kita menjalankan apa namanya tugas ini, gitu ya, itu kita harus menggunakan ya maqasidus syariah. Maqasidus syariah ini, konsep ini dikemukakan oleh seorang ulama, biar kita mudah aja ya, bernama Asy-Syatibi. Konsep ini diambil dari salah satu kaidah yang mengatakan sesungguhnya syariah itu ya bertujuan untuk mewujudkan maslahatan dunia dan akhirat. Jadi gini maksudnya. Jadi ini kita hidup itu kan banyak rambu-rambu kan, banyak rambu-rambu. Kita di jalan aja banyak rambu-rambu. Tol aja yang kayaknya bebas hambatan tapi banyak rambu-rambu kan. Nah, ada apa namanya Asy-Syatibi ini menyampaikan bahwa rambu-rambu itu kemudian diperjelas, dibagi agar oh ini kelompok ini, oh ini kelompok ini kelompok ini, kelompok ini, maksudnya begitu. Nah, ini ada beberapa kalimat pendapat Ar-Sunni berpendapat bahwa konsep syariat adalah tujuan yang dicapai oleh syariat agar kemaslahatan manusia terwujud. Maksudnya apa? Keuntungan manusia, kebaikan manusia, ya, kebahagiaan manusia itu bisa terwujud. Sesungguhnya Islam itu menjadikan manusia itu bahagia, itu pasti jaminan. Nah, kok saya semakin beribadah kok saya nggak bahagia, itu ada yang salah berarti. Saya kayaknya taat, semakin taat kok saya nggak bahagia, ada yang salah berarti. Nah, karena apa? Nggak ada. Semuanya itu dalam rangka untuk kebaikan manusia. Nah, secara umum, maqasid syariah ini memiliki tujuan untuk kebaikan atau yaitu tadi kemanfaatan untuk manusia. Tujuan ini sejalan dengan tujuan dari hukum Allah yaitu kebaikan. Nah, saya lanjutkan. Nah, apa saja maqasidus syariah itu? Ulama itu ya membagi menjadi 5. Maka kemudian disebut daruriyatul khamsah. Nah, maka itu 5 itu kan apa namanya? Daruriyatul khamsah itu karena 5 hal itu ya yang merupakan maqasidus syariah yang harus tegakkan. Ibarat pohon, kita itu ibarat pohon, maka ada 5 pokok cabang 5 yang harus dipegang agar kemudian kita kokoh. 5 aja. Nah, 5 itu tempat tumbuhnya cabang pokok yang lain, cabang-cabang yang kecil itu loh. Itu ya. Misalkan BMT itu punya kantor kas pusat. Maka itu menjadi kantor kas pusat BMT Anda yang ada di Salatiga itu menjadi mercusuarnya ya di cabang-cabang yang lain, cabang mana itu seperti itu. Tapi kalau di dalam syariat itu ada 5 yang harus dipegang, 5 hal ini. Nah, ketika kemudian kita satu aja dari kelima ini tidak benar, maka itu akan geser ya, sehingga nggak bahagia ya, itu sehingga nggak kemudian menimbulkan kebaikan. Oh, kok jadi
murak-marik ra karuan gitu ya. Nah ini yang salah satunya begitu. Nah, di sini teman-teman yang dirahmati Allah, nah, Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya Al-Wajiz fi Usulil Fiqih, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan dzaruriyah adalah suatu perkara yang dapat menimbulkan kestabilan hidup manusia. Jadi sampai dikatakan sebagai dzarurah. Dzarurah itu penting. Karena apa? Itu akan menjaga kestabilitasan, akan menjaga suasana itu akan tetap menjadi baik, gitu ya. Jika tidak, maka akan terjadi kekacauan, baik pada orang per orang maupun dalam masyarakat. Betul Pak, dalam masyarakat itu ya. Nah, maka masing-masing dari orang itu harus menegakkan ini pada dirinya sendiri. Dan sebagai ibu, istri dan ibu, maka kita harus menegakkan dalam keluarga kita 5 pokok ini. Nah, ini bagi wanita, sudah masuk ke wanita kan kita, ada 2 tugas. Baik kita pribadi kita menegakkan dalam diri kita, dan bagi kita sebagai istri dan sebagai ibu, maka kita harus wajib memasukkan ini dalam kehidupan kita, di rumah suami kita dan di anak-anak kita, anak keturunan kita. Nah, karena apa? Satu aja tidak terpenuhi, maka akan terjadi kekacauan. Nah, dan ketidakstabilan. Manusia akan mengalami kesengsaraan baik di dunia dan akhirat, bahkan auzubillahi min dzalik. Nah, apa aja itu dzaruriyatul khamsah itu? Yang pertama adalah ad-din, yang kedua adalah jiwa, yang ketiga akal, yang keempat keturunan atau an-nasl, yang kelima al-mal atau harta. Ada 5 poin tadi menjadi perhatian serius hukum syariat yang harus ditegakkan kepada orang per orang. Nah, ini yang kemudian menjadikan nasib orang itu berbeda-beda atau kebahagiaan orang berbeda-beda, gitu ya. Dan selanjutnya, yuk kita mulai dengan yang pertama. Penjagaan ad-din. Ya, atau di sini saya sebutkan aturan-aturan Islam. Karena kalau kemudian ini saya sebut sebagai agama, ya maka semuanya akan merasa, oh ada agama Kristen, ada agama Katolik, ada agama yang lain. Tapi ini yang dimaksudkan Allah adalah penjagaan ad-din, aturan-aturan. Semua aturan-aturan. Allah membuat peraturan-peraturan itu dalam rangka untuk agar kebaikan-kebaikan, kemaslahatan manusia. Ya, untuk semuanya. Ya, ada aturan-aturan tertentu. Nah, ini ada beberapa hal. Satu, seluruh perintah Allah itu untuk dilaksanakan. Dan yang kedua, seluruh larangan Allah untuk dijauhi. Yang ketiga, ketetapan takdir untuk diterima. Nah, ini. Jadi, seluruh perintah Allah itu untuk dilaksanakan. Beberapa waktu lalu tuh saya ngajarin anak yang kelas 5, dan itu didengarkan juga untuk anak saya yang SMP itu. Satu ayat ya. Wabil walidaini ihsana wabil qurba wal yatama dan seterusnya begitu ya. Saya jelaskan ini ya, saya bilang gitu kan. Ketika ngaji berhenti dulu ya itu ya, ketika mereka tilawah ya, berhenti di situ ya. Saya jelaskan itu. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuanya dia harus berbuat ihsan. Teman-teman, ini penting sekali ya. Penting sekali. Akan mendasari hubungan kita dengan orang tua kita, dan akan mendasari hubungan kita dengan mertua kita. Ya, siapapun mereka gitu ya. Wabil walidaini ihsana, bahkan mereka non muslim sekalipun. Tapi di situ tetap ihsana. Nah, ihsan itu asal katanya hasan. Hasan itu baik, berbuat baik. Tapi ihsan itu terbaik, di atasnya hasan. Artinya apa? Ketika kemana berinteraksi dengan mereka itu yang terbaik, memberi yang terbaik, buah, gitu ya. Kita beli pear, pilihkan yang paling baik untuk orang tua kita. Jangan ini yang gede-gede gue anak kuah, iki bapak ibu Ella sing cilik wae rapopo, serodok bosok gitu. Itu bukan ihsan. Bukan ihsan. Makanan, gitu ya. Maka orang tradisi Jawa itu kan ada kalimat ibu saya itu kalau ngajari, bapak nek meh bapak dipinto dhisik gitu ya. Ibu selalu ngajarkan gitu. Dipinto dhisik itu apa? Diambilkan terlebih dulu yang terbaik gitu. Ajarkan begitu karena apa? Ibu nggak ngerti bahwa itu ada dalilnya enggak. Tapi ibu sudah terbiasa begitu karena sesungguhnya ada wabil walidaini ihsana, ngajarkan kepada anak untuk ya berbuat yang terbaik untuk orang tuanya.
Ibu nggak ngajari untuk ibu nggak, tapi ngajari untuk bapak. Tapi itu satu hal yang saya lihat orang Jawa, kebiasaan Jawa yang sangat luar biasa sekali. Jangan maaf dulu gitu. Jadi kalau di rumah itu suami disuruh ngambilkan dulu, terus nanti baru anak-anak. Itu ternyata saya kira dulu ini orang Jawa kayak ini ya, kayak pengkastaan gitu ya, ada grade-gradean. Nah, ini dasar itu yang kemudian itu masuk sangat luar biasa sekali gitu ya. Itu contoh kecil aja. Interaksi kita ya dengan suami kita itu kita yang terbaik. Meskipun yang beliau berikan itu nggak terbaik. Bahwa kebaikan kita tidak berdasarkan kepada kita tidak sedang bertransaksi dengan suami ya, ketika kita berbuat baik pada suami. Itu misalkan ya. Sekali lagi, kita tidak sedang bertransaksi dengan suami ketika kita berinteraksi dengan suami. Jadi hubungan kita dengan manusia itu tidak seperti hubungan kita di pasar, kita tukar kita transaksi dagang, tidak sama. Tapi karena kenapa kok berbeda? Karena transaksi kita itu dengan Allah. Artinya kita jual belinya dengan Allah. Allah akan membeli kita. Ketika kita layak untuk dibeli, apa? Dengan surga. Maka ketika kita interaksi dengan orang tua atau dengan suami lah katakanlah begitu ya. Ketika suami itu memperlakukan kita itu dengan buruk, gitu ya, maka kita tetap memperlakukan beliau dengan baik. Kenapa? Kita sedang berdagangnya dengan Allah. Jualan kita itu diri kita ini sendiri. Senyum kita, pelayanan kita, ada kok ya masih ada hari gini tuh suami yang ngeneng ke istrinya, yang ngeneng ke itu apa ya, diamkan, mesoni gitu ya. Ada yang 2 tahun, ada yang 8 tahun, nah kok raksel gitu ya. Itu ada yang seperti itu. Kemudian istri mengatakan, apa yang harus saya lakukan? Tetap kemudian kita harus melayani. Nah, kemudian dia begitu, itu hubungannya dengan Allah. Kenapa? Itu ujian kita. Jangan pernah kita itu ngenyang ujianku kok kayak gini berat, enggak. Karena sesungguhnya semua sudah dipaske. Di ujian itu ya, istri diuji, suami diuji. Jangan dikira suami yang kemudian tadi ngenengke atau nesu itu ya enggak terbeban, berat. Dan beratnya itu bukan nyesal, itu tambah nggak nyaman, tambah nggak nyaman gitu ya. Ada dosa itu kan memang menimbulkan ketidaknyamanan kan gitu kan, beban, berat. Ya, maka orang yang merdeka, orang yang senantiasa berorientasi pada Allah, enteng gitu ya, enak gitu. Ya dengan ibu juga begitu. Apapun, mau mertua gitu kan, biasanya itu sampai ya Allah gitu ya. Apa yo sampai segitunya itu ya konsep yang ditanamkannya tentang mertua sehingga bunga aja namanya lidah mertua. Ngece gitu ya, ngece banget gitu ya, ngece banget. Nah itu maka di situ saya sampai melihat ya, karena itu tadi ya, mertua, ipar itu adalah sumber-sumber pahala kita gitu ya. Maka interaksilah dengan ihsana. Nah, wabidil kurba itu saudara-saudara. Anak-anak kita latih untuk kemudian berbuat baik itu dengan ihsan, ya, memberi dengan ihsan, ya, sehingga mereka itu tidak kemudian bertengkar, karena tengkar itu bukan ihsan gitu ya. Yang terbaik, sesuatu yang kemudian kita itu memberikan yang ihsan itu Allah akan menurunkan keberkahan. Itu yang kita cari. Dan keberkahan itu belum tentu dengan orang yang kita beri, itu belum tentu, gitu ya. Belum tentu. Lawang kita nyumbang aja lah, yang airan gitu kan. Kita nyumbang kepada seseorang kan belum tentu kemudian orang itu akan berikan juga kepada kita, begitu kan, enggak kan? Tapi kan kita justru dapat dari mana yang enggak kita sangka gitu ya. Orang pada ke rumah, pada nilai baiknya doakan, dan beri. Padahal saya enggak pernah. Nah itu namanya hak Allah mutlak untuk memberikan balasan itu. Nah, maka di sini kata kuncinya terhadap bagaimana kita menjaga agama kita di dalam diri kita maupun kepada anak-anak kita, kepada suami kita, itu adalah seluruh perintah itu dilaksanakan. Ya, seluruh perintah juga, dan seluruh larangan itu jauhi. Ya, maka kemudian ketika Allah menurunkan perintah misalkan untuk untuk puasa, Ramadan akan datang. Ya, itu kan Ramadan akan datang misalkan itu kan bukan sekedar kemudian biasanya ibu-ibu itu terjebak pada menu selama sebulan. Menu apa? Menu buka, menu sahur, terutama yang punya anak kecil gitu.
Padahal sesungguhnya Allah itu menyuruh kita untuk menyiapkan diri kita, ya. Ending dari itu Ramadan itu kita menjadi meningkat, menjadi orang yang semakin bertakwa, harusnya begitu. Bukan menunya itu, bukan. Menu itu sudah pasti ada gitu ya. Sudah pasti ada buka, ada sahur, mesti akan datang menu gitu ya. Tapi kita disuruh menyiapkan justru sebelum itu, bahkan 6 bulan sebelumnya, dan sangat intensif sekali di bulan Rajab Sya'ban. Untuk mendekat, Rajab ditawarkan banyak pahala, Sya'ban bertambah, intensitasnya meningkat, kemudian di Ramadan. Jadi nggak akan mungkin orang yang kemudian dia akan memperoleh puncak kenikmatan yaitu Lailatul Qadar itu tanpa memulainya dengan Rajab Sya'ban. Target-target amal yaumiyah, ibadah yaumiyah nggak akan tercapai ya kalau orang tidak mulai dengan Rajab dan Sya'ban. Kalau targetnya seperti sehari-hari ya tercapai, tapi kalau targetnya meningkat nggak akan tercapai. Nah ini makanya sungguhnya itu untuk dilaksanakan, gitu ya. Selalu larangan juga dijauhi, gitu ya. Larangan untuk dijauhi. Kenapa kemudian kepada orang tua kita dilarang mengatakan gitu, atau mungkin jengkel ya setelah merawat orang tua. Ada kalimat itu ya, teman tuh bikin status di ini di Facebook gitu ya, saya mengajak jalan-jalan orang tua itu tidak seperti mengajak balita. Kalau balita tinggal digendong, tapi kalau orang tua mana mungkin gendong, apalagi kalau beliau bobotnya lebih dari 50 kilo gitu ya. Saya kok nggak fokus, kalau menurut saya kita nggak usah fokus pada itu ya, tapi bagaimana menggembirakan beliau, ya, menggembirakan, membuat gembira beliau itu ihsan, dan Allah akan memberikan balasan dunia akhirat. Allah akan memberikan balasan dunia akhirat. Ini yang sangat penting sekali. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga, ketetapan takdir itu diterima. Ya, kok kemudian ada seorang ibu itu yang dalam pernikahannya dia merasa suaminya itu sukanya ini istrinya bekerja membantu suaminya untuk memenuhi kebutuhan, tapi suaminya sukanya ngambilin uang istrinya gitu ya. Padahal istrinya yang biaya anaknya, sekolahnya, biayai semuanya itu istrinya, tapi suaminya itu nggak biaya apapun gitu ya dalam kebutuhan sehari-hari, tapi kok istri minta itu, jalui gitu ya. Nah, maka dia berusaha bahwa ini ujian bagiku, maka aku harus kemudian memaksimalkan. Aku harus kemudian menjadikan ini sebagai tiket ke surga. Maka kemudian ketika dia diminta ya padahal itu untuk bayar sekolah, ya udah kemudian dikira, ya Allah, itu yang bisa aku upayakan untuk ya bayar SPP anak-anak, tapi sekarang sudah diambil oleh suami Anda. Gantilah dengan itu. Maka dia terus ketika dia kemudian bekerja kembali, Masya Allah, orang itu ada yang ngasih dan sebagainya, terselesaikan terus itu, dan itu bertahun-tahun begitu ya. Dia, ya Allah, jadikan hamba ini istiqomah untuk tidak pernah mengeluh, untuk menjadikan ini sebagai tiket hamba menuju surgamu gitu. Nah, itu orang yang diuji dengan sakit ya, kayak COVID itu kan punya alamat ya. Penyakit itu kan punya alamat-alamatnya sendiri. Karena COVID itu kemudian jadi stres. Ya. Ini saatnya orang sakit itu saatnya kemudian Allah untuk mencuci, dan apa yang keluar dari kalimatnya itu akan dikabulkan. Maka hati-hati ketika sakit, kita harus banyak-banyak berdoa. Selanjutnya, yang kedua, penjagaan an-nafs atau jiwa. Ya. Jiwa atau an-nafs itu ada dua, yaitu fisik kita, di mana di fisik kita itu ada nyawa kita, dan juga psikis. Ya, dan ini saling bertautan. Ya. Fisik ini atau nyawa itu meliputi ada hal-hal yang kemudian harus dilakukan. Sehat, standarnya fisik itu sehat, bugar, kuat. Kemudian terlatih dan produktif. Sehat, bugar, kuat itu pasti. Maka ya, apa saja yang kemudian menjadikan kita tuh sehat, apa saja menjadikan kita semakin sehat itu grade terendah. Di atasnya lagi kuat, terus masih ada lagi lincah, sebenarnya belum tertulis ya, lincah. Artinya lincah untuk tubuh itu nggak berat ya. Kalau bahasa suami saya itu
jangan kemudian membawa beban tubuh yang seharusnya nggak usah dibawa. Maksudnya aku kon diet. Ya, gojekan saya. Oh, maksud saya suruh diet. Bukan perkara dietnya, tapi jangan membawa beban yang menjadi melambat gerakan kita. Itu ya. Kan apa? Seharusnya lincah. Ya, seharusnya sehat, bugar kuat. Nek ada lemaknya dan itu menjadikan kita itu kurang lincah, ya itu kemudian dilongi gitu ya. Ya itu nggak usah dibawa karena kita harus kemudian berlari gitu ya. Wasari'u ila magfirah gitu. Kita harus berlari untuk mencapai magfirah Allah gitu ya. Nah, di sini maka kesehatan itu sesuai dengan paradigmanya tadi ya. Tata kelola yang pertama bahwa manusia itu diciptakan dari saripati bumi dan dia kemudian harus kemudian diberikan asupan yang halal dan toyib. Nah, itu yang menjadikan sehat. Maka ketidaksehatan itu bermula dari kedoliman kita ketika kita mengkonsumsi yang tidak halal dan tidak toyib. Itu pastinya begitu. Ya, sukanya apa namanya? Kalau sakit sedikit aja sudah obat gempur, tubuh akan bereaksi. Ya, alarm tubuh pasti akan berbunyi. Orang yang kemudian nggak suka minum air putih, pada air putih itu apa namanya kebutuhan harian darah kita, kemudian mempengaruhi otak kita, ya minuman apa namanya gizi yang harus dipenuhi di otak kita itu juga akan menjadikan darah itu beku. Nah, itu akan kemudian berpengaruh terhadap kelancaran dari organ tubuh kita, jantung, kemudian paru-paru, terus ginjal juga akan terasa berat ya ketika bekerja. Dan itu dia suatu saat nanti dia akan kemudian berbunyi alarmnya gitu. Nah, maka segeralah untuk kemudian tadi apa namanya standarnya kalau ingin sehat adalah pola makan ya, kita harus kemudian pola makan sehat, pola hidup dan pola pikir harus sehat. Kenapa harus pikir? Karena kita itu mempunyai visi besar. Jadi kita itu harusnya kemudian mempunyai visi bahwa ketika kita yang belum punya anak atau kita sudah punya anak-anak kita itu rahim kita itu kita minta kepada Allah, ya Allah, rahim ini hanya Engkau izinkan untuk terlahirnya gitu ya pemimpin-pemimpin besar yang akan memimpin negeri ini dan ulama-ulama yang akan kemudian memakmurkan negeri ini serta pengusaha-pengusaha yang akan menyelesaikan permasalahan ekonomi di negeri ini dan mencetak para pengusahanya. Itu kita begitu. Jadi kalau yang belum menikah nih ya, ada yang belum menikah kan banyak kan di sini, maka sampaikan kepada Allah, ya Allah berikanlah hamba nanti suami yang kemudian dia akan menanamkan benihnya pada rahim hamba yang akan melahirkan 3 kriteria itu. Jadi kita nyekolahkan sampai ke perguruan tinggi itu sudah ada roadmap-nya, tapi sudah ada tujuannya. Kalau ada pertanyaan, kalau sudah kadung gede gimana Bu? Nah, kita bisa merevisinya dengan doa. Tapi kalau yang belum melahirkan atau belumnya sangat bagus sekali ya, jenengan semuanya itu nanti kemudian memulai dengan itu nanti di materi tentang pernikahan. Saya sampaikan tentang pernikahan ya, tentang tujuan pernikahan yang menguntungkan itu yang seperti apa ya. Kalau ada orang untung, ada orang buntung gitu di pernikahan itu. Ya, ada orang yang kemudian dapatkan keuntungan, ada orang yang rugi. Nah, nanti ikuti saja di sesi berikutnya gitu ya. Nah, ini saya apa namanya mengkonekkan itu. Kemudian terlatih. Jadi fisik itu menjadikan kita terlatih. Seseorang yang kemudian jadi ibadah yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang dilaksanakan oleh fisik itu sebenarnya untuk melatih fisik kita agar semakin kuat, agar semakin bugar, gitu ya, dan akan mudah untuk menjalankan sesuatu itu. Jadi orang yang terlatih itu, ya, yang yang terlatih itu, misalkan ya, seorang yang kemudian ketika qiyamul lail dia bisa ya untuk membaca 1 juz selama qiyamul lail, maka itu akan terlatih untuk itu. Gitu. Dan Allah akan memberikan itu. Kenapa kemudian harus 1 juz itu? Rasulullah SAW ketika qiyamul lail ya, beliau bisa ya, pernah beliau kemudian sholat malamnya itu Al-Baqarah. Selesai, tidak rukuk, tapi kemudian nyambung dengan An-Nisa. Ya, Al-Baqarah 285 ya. Nyambung An-Nisa 200 ayat. Kemudian Ali Imran 200 ayat juga kan. Ini dalam 1 rakaat. Nah, padahal gitu ya. Seorang itu qiyamul lail itu adalah termasuk pola pertolongan Allah. Allah Subhanahu wa taala itu menyengaja ya kan ini ketika masuk malam Allah sebenarnya mau turun
ke langit bumi ini untuk nolong kita. Tapi tahan, enggak. Allah nolongnya nanti. Ketika sepertiga malam yang kedua, itu turun. Sekitar jam berapa? Sekitar jam 10 malam itu Allah sudah turun untuk nyari. Mana hambaku yang minta ini dikasihani, mana yang hambaku minta ditingkatkan ekonominya, mana hambaku yang akan diminta tolong dengan anak-anaknya, mana hambaku yang minta supaya suaminya jadi semakin baik, mana hambaku, itu semuanya dicari. Tapi kita di mana? Masih tidur. Kita di mana? Kita nonton TV, film. Kita di mana? Gitu ya, masih nongkrongin film Korea gitu misalkan gitu. Allah ya udah, nggak butuh toh gitu ya udah, nyari lagi yang butuh. Allah langsung. Jadi Allah nggak di langit al-arsy enggak, tapi turun ke langit dunia itu untuk nyari sebenarnya. Siapa yang akan bertaubat? Siapa yang akan kemudian memperbagus ibadahnya karena rasa syukurnya kepada Allah gitu ya. Siapa yang akan minta ampun Allah itu dicari dan dikabulkan apa yang diminta. Itu qiyamul lail, benar-benar di malam sampai nanti subuh terdengar Allah langit kembali ke setiap hari. Ya itu kok kemudian dilalaikan. Ya. Nah gitu kok kita mau aku 2 rakaat iman. Karena apa? Pola komunikasi kita ketika kita sholat di situ, maka Allah sendiri yang kemudian menjawab, terutama di bacaan surat Al-Fatihah. Ya, di bacaan surat Al-Fatihah itu yang kemudian Allah menjawab itu ya, menjawab langsung gitu ya. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah gitu ya. Yang berikutnya adalah produktif. Nah, karena terlatih, kita sudah terbiasa puasa Senin Kamis itu juga perlu latihan. Kalau sudah terbiasa maka mau apapun dalam kondisi apapun juga nggak akan ada masalah. Nah, kemudian produktif. Nah, ya produktif di sini adalah bagaimana seseorang itu kemudian dia apa-apa di sekian waktunya itu dia bernilai pahala, itu artinya produktif. Gitu ya. Emangnya ada orang yang tidak produktif? Ada. Gitu. Jadi ada saat-saat yang kemudian orang itu tidak bernilai kebaikan sehingga memang berat, hidupnya berat. Kenapa? Kurang produktif. Tubuhnya kurang terlatih. Ya. Nah, maka dibuat untuk bagaimana kita melatih diri kita ini menjadi baik gitu. Tubuh kita paksakan untuk berbuat kebaikan yang sedemikian rupa. Salah satu contoh itu. Saya itu ibu saya itu kalau jalan tuh harus pakai krok yang ada kaki berapa itu ya, ada kakinya dari klek gitu ya, bukan kaki satu aja. Nah, saat itu beliau itu kemudian ketika tahu bahwa harus ada derajat dalam qiyamul lail itu terkait ayat yang dibaca, ada 10 ayat, ya, derajat di atasnya itu 100 ayat, derajat di atasnya itu adalah 1000 ayat, maka beliau untuk mengambil yang 100 ayat karena kemampuannya begitu itu. Setiap hari jam 1:30 sudah bangun, sambil nyeret tongkatnya itu, berganti akan pakai pampers, kan berganti pampers, semuanya usahakan sendiri karena membela nih 100 ayat terus. Insya Allah ini pemahamannya itu begitu aja dipegang erat gitu ya. Itu namanya melatih fisik. Gitu. Jadi ketika kemudian semakin nggak bisa pernah ya suatu saat nggak bisa jalan itu ya nggak bisa jalan itu, kemudian beliau ini doa pada ya Allah, kula niku wong ajeng sholat malam pun kersane 100 ayat paring kula niku saged ndang resikan kersane mboten najis, terus kula niku badhe sholat 100 ayat itu. Sama ya Allah. Ini karena melatih gitu. Dan komunikasi pola doa itu adalah bagaimana agar fisik kita itu kemudian terlatih sedemikian rupa dan Allah memberi sebelum adzan subuh itu sudah bisa menyelesaikan rakaat terakhirnya ya. Itu. Nah, artinya kita yang lengkap, kita yang ini ya, apalagi mungkin kita punya banyak masalah, ada enggak yang enggak punya masalah? Kalau orang yang merasa enggak punya masalah, sesungguhnya dia dalam masalah. Ya, karena apa? Di dalam hadis Nabi Rasulullah SAW menyampaikan Rasul Amri adalah permasalahan itu adalah Islam.
ketika ada tetangga kita sholatnya belum khusyuk, itu tanggung jawab kita. Kalau kita mau ngambil, kalau kita nggak mau ngambil akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Karena apa? Tidak sempurna iman seorang sebelum dia kemudian mencintai tetangganya, mencintai saudaranya, gitu ya. Nah, ini yang kemudian harus kita lakukan, itu harus kita lakukan, bahwa pertimbangan itu untuk menjadi produktif itu adalah pertimbangan kebaikan, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang kedua adalah psikis, itu mensucikan. Kalau kita tidak melakukan aktivitas mensucikan, maka yang ada adalah aktivitas mengotori, itu pasti. Ya, jadi kalau nggak kita sucikan segera, pasti kotor psikis kita. Nah, maka kemudian seringkali ya ketika sedang dalam masalah itu, seseorang itu kemudian dia berpikir, kenapa ya kok aku itu kok keloro-loro terus, kenapa ya aku nggak pernah bahagia, kenapa ya kok seakan-akan didolimi terus sama orang itu. Itu namanya mengotori. Nah, kebersihkan terus ya. Kita berusaha bersihkan, maka kemudian kita nyuwun kepada Allah untuk doa-doa untuk mensucikan diri. Allahumma kita minta kepada Allah, ati nafsi taqwaha wa zakkiha, dan sucikan. Ya Allah, berikanlah kepadaku, kucurkan kepadaku ketakwaan. Wa zakkiha, dan sucikanlah. Karena apa? Anta khairu man zakka, karena engkau itulah yang paling bisa mensucikan. Kita tuh sudah ngotor-ngotori dewe, tapi kita minta Allah untuk bersihkan itu. Begitu. Karena hati itu kan bolak-balik seperti bolak-baliknya tangan. Pagi beriman, sore bisa marah-marah tak karuan. Pagi ridho banget ya dengan anak-anaknya, dengan suaminya. Sore sudah penuh dengan keributan. Nah, ini yang butuh pada kita semuanya untuk senantiasa belajar agar dan berdoa kepada Allah ya, agar Allah itu kemudian memberikan mensucikan diri kita. Dan sesungguhnya teman-teman dari Allah, ujian-ujian yang diberikan Allah kepada kita itu sesungguhnya untuk menjadikan kita itu menjadi suci jiwa kita. Maka pintar-pintarlah kita di dalam melihat ya permasalahan itu tidak dengan kacamata emosi kita, tapi kita melihat supaya Allah menunjukkan kacamata yang benar pada kita. Ya, selanjutnya yang ketiga, penjagaan an-nasl atau keturunan, kehormatan. Ya, fungsi dari keturunan, anak, kemudian cucu, cicit, dan lain seterusnya itu sampai keturunan ke-100, keturunan ke-1000, keturunan sampai yaumil akhir yang nggak bisa kehitung itu untuk menyambungkan apa? Menyambungkan amal. Bukan sekedar kita punya anak itu sudah selesai, tidak. Tapi itu adalah untuk menyambungkan cita-cita besar kita, menyambungkan amal kita, gitu ya. Agar ini bisa kemudian tersambung dengan ini. Kita bisa melihat ya, ada tokoh-tokoh besar itu sesungguhnya itu terjadi karena doa, bisa jadi doa orang tuanya, kalau orang tuanya berdoa, doa dari kakeknya atau mungkin kakek yang atas itu ya. Ada sebuah kisah, yaitu di masa Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ada ini ya, Nabi Khidir diajak perjalanan dengan Nabi Musa, diajak perjalanan Nabi Khidir untuk kemudian ada banyak pelajaran di dalamnya. Satu saat salah satu peristiwanya adalah ketika sampai di sebuah wilayah, di sebuah desa, yang desa itu sangat rusak, maksiatan tuh blok-blok di situ. Jadi semua kemaksiatan itu ada. Sampai kemudian di situ ya Nabi Musa dan Nabi Khidir itu ingin minta bantuan untuk kemudian bertempat tinggal di situ. Artinya kalau ada yang rumah yang disewa, mereka menolak. Mereka semuanya menolak. Mereka ngasih minum aja nggak mau, gitu ya. Bahkan diusir. Nah, di sebuah tempat sebelum keluar dari desa itu, karena diusir mereka akan keluar. Nah, ketika mereka itu mau keluar, tak disangka-sangka Nabi Khidir ini malah memperbaiki sebuah rumah yang mau rusak. Langsung saja Nabi Musa, nah, apaan sih? Kita aja dihina, kita aja gak diterima, kita kok mau-maunya memperbaiki rumah yang rusak, mau biarin aja.
urusan mereka, gitu kan? Nabi Khidir kan perjanjiannya Nabi Musa nggak boleh banyak tanya kan? Ingat kamu nggak boleh tanya dulu gitu ya. Nah ternyata apa? Hikmah itu ada ya. Jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan terhadap apa yang ada di depan mata karena mata itu kadang-kadang bisa menipu tapi mata batinlah itu yang ini apa namanya basiroh itu yang kemudian bisa menuntun kita pada kebenaran. Nah, singkat cerita ketika semua peristiwa sudah terjadi, Nabi Khidir kemudian di akhir cerita itu kemudian di akhir episode perjalanan itu menjelaskan satu persatu. Nah, kenapa beliau kemudian salah satu dijelaskan, kenapa beliau kemudian memperbaiki rumah yang hampir ambruk itu karena sesungguhnya di situ ada anak yatim. Jadi sudah ditinggal ibunya, tinggal bapaknya, ibunya sudah meninggal. Dan rumah itu nanti akan dimiliki oleh anaknya tersebut. Nah, nggak istimewa sebenarnya, nggak ada istimewa. Anak itu masih kecil, masih belasan tahun, bapaknya pemabuk, bapaknya punya rumah bordir, gitu ya. Jadi istimewa. Anak seorang maksiat, gitu. Dan anaknya diperlihatkan setiap hari kemaksiatan. Tapi, nah ada tapinya ya. Ya, Nabi Khidir mengatakan 7 turun ke atas. Jadi kakeknya, bapaknya, sampai 7 itu ya. Itu mempunyai warisan untuk anak keturunannya itu. Dan itu sampai sekarang masih warisan ilmu dan warisan harta. Jadi kakek 7 turunan ke atas itu menuliskan ya ilmu tentang agama itu di sebatang di apa namanya batang-batang emas. Tadi tentang agama, nasihat-nasihat itu tulis gitu di batang-batang emas dan itu dikubur di bawah rumah itu. Nah, rumah itu kan turun-temurun dan Nabi Khidir mengatakan kelak itu akan ditemukan oleh anak itu kalau aku tidak memperbaiki maka itu akan diambil oleh ayahnya yang zalim dan tidak akan diberikan kepada anaknya. Nah, artinya apa? Ini ya Allah itu menjaga. Ya, ketika seorang kemudian anak tadi itu memang dia itu orang tuanya punya visi, punya misi, meskipun 7 turunan, Allah akan menjaga. Ya sama, sebagaimana Nabi Muhammad mengatakan, aku ya artinya menjadi seperti ini, menjadi nabi itu karena doa dari ayahku, dari bapakku. Ya, siapa yang dimaksudkan oleh beliau? Bapaknya Abdullah belum Islam. Ya, siapa yang dimaksudkan? Yang dimaksudkan adalah Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim itu memang minta khusus dari jalur Nabi Ismail nanti ada keturunan beliau, ada keturunan Nabi Ibrahim kan dari jalur Ismail itu Nabi dengan sifat-sifat yang khas yang memang bukan dari bangsanya, tapi bukan dari bangsanya Nabi Ibrahim, tapi dari bangsa yang lain gitu ya. Ya khusus yang mereka terlahir dari situ. Itu adalah Nabi Muhammad dengan yatlu alaihil kitab, kitab yang akan membacakan Al-Qur'an, mentadaburinya, kemudian mengajarkan ya kepada masyarakat dan satu persatu ya mempunyai spesifikasi keilmuan tersendiri. Nah, pada ribuan tahun jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad ribuan tahun. Tapi itu dieksekusi oleh Allah. Maka teman-teman jangan pernah kemudian merasa capek untuk berdoa minta kepada Allah untuk anak keturunan kita. Dan ketika kita berdoa, tidak usah dilihat sekarang ini dia bagaimana. Jadi pas nakal-nakal itu ya. Rasulullah SAW ketika mendoakan Umar, bukan anaknya, tapi beliau mendoakan agar Umar itu memang menjadi muizzul Islam yang akan kemudian memuliakan Islam. Semakin hari semakin didoakan dengan sungguh-sungguh semakin nakal. Muncul nakal lagi, muncul kemaksiatan lagi yang besar, muncul pembuatan terus itu. Dan itu bukan 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun. Sampai di tahun yang ketiga itu ada wanita yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sudah cukup Umar itu akan masuk Islam, kalau keledainya masuk Islam duluan. Kita artinya apa? Ora mungkin gitu kan. Terus mengatakan, enggak. Aku tetap akan berdoa. Ya, aku akan berdoa sampai tadi Umar itu benar-benar dia Islam. Aku yakin dengan permintaan. Maka benar-benar di tahun tepat 5 tahun Umar benar-benar masuk Islam dan Masya Allah ternyata Allah sedang mempersiapkan selama 5 tahun itu ya dia dipersiapkan benar-benar oleh Allah agar dia itu kemudian muncul nantinya itu begitu Islam langsung execution langsung lari ya dia jadi
Yang lainnya berproses, masuk Islam berproses. Kalau beliau enggak, begitu masuk Islam tahu, terus kemudian kok waktu waktu Umar bin Khattab itu masuk Islam itu dia melihat bahwa orang yang Islam itu benar, tapi kenapa kok didolimi? Dia mengatakan, ya Rasulullah, kita benar, tapi kenapa kita kemudian dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, kita harus bersembunyi, sholat bersembunyi, kita berbuat baik sembunyi, kita bertemu dengan saudara kita bersembunyi. Ini harusnya diumumkan agar orang semakin banyak berislam. Kata Rasulullah, silahkan. Ya, dia dengan kekuatannya mengumumkan, aku saat ini adalah muslim, aku telah bersyahadat, dan aku telah mengimani Allah dan Rasul. Wah, langsung orang datang memukul. Artinya di perjalanan itu, maka kita melihat perjalanan keislaman Umar bin Khattab, kita melihat bahwa di sepanjang itu Allah banyak membenarkan pendapat Umar. Ya. Bahkan pendapat yang berseberangan dengan Nabi Muhammad itu dibenarkan oleh Allah lewat wahyu yang turun. Sampai kemudian Rasul mengatakan, kalau ada nabi setelah aku, kalau ya andai ada nabi setelahku, itu untuk menggambarkan kapasitas Umar itu, ya, kalau ada nabi setelahku, maka itu adalah Umar. Artinya ketika anak kita saat ini kok yo orang nyambung blas, kok yo malah kayak gitu ya, maka berdoalah nyuwun kepada Allah, dia dengan kapasitas yang mungkin jauh lebih baik, yang sepertinya nggak mungkin, ya, sepertinya nggak mungkin. Jadikan dia seperti Umar yang akan kemudian menjadi izudul Islam, meskipun sekarang saat ini sebutkan, karena lesan ibu itu kemudian memang tidak pernah berhasil mandi, ya, artinya sukses gitu ya. Ada meskipun itu perkataan yang buruk sekalipun, hati-hati, jangan pernah katakan yang buruk. Tetangga saya dulu, saya awal-awal nikah itu kontrak di Kalicacing, itu beliau cerita ada sebuah peristiwa yang menjadi pelajaran besar bagi beliau, yang menjadikan beliau itu menyesal, yaitu anaknya itu suka mabuk. Jadi kalau pas kehabisan uang untuk beli minuman keras itu, ataupun mungkin kalah judi, itu selalu minta ke ibunya. Padahal ibunya kan nggak mau uangnya digunakan untuk itu. Ibunya sendiri ya, janda ya, suami sudah meninggal. Nah, suatu saat karena yang dipunyai uang cuma itu, ibunya tadi kemudian saking jengkelnya dan itu dirampas oleh anaknya, minta dengan tidak baik-baik, beliau bilang, "Kowe yo metu kok kene tabrak kowe." Nah, rumahnya itu kan masuk gang di dekat Kalicacing itu, di dekat Pancasila itu 1, 2, 3, rumah nomor 4 dari gang. Ya, kalau gang begitu keluar gang mau nyabrang gitu ya, Jalan Brigjen Sudiarto itu tabrak bener, kakinya patah. Maka hati-hati. Sesakit apapun ibu, jangan pernah kemudian menyampaikan doa yang buruk kepada anak-anak kita. Jangan pernah. Atau menyampaikan doa yang buruk untuk orang lain, nggak usah. Itu akan apa? Itu pembiasaan bagi fisik kita. Pembiasaan lisan kita, agar lisan kita adalah bicara yang baik-baik. Nah, kemudian yang kedua, penjagaan nasl atau keturunan yang kedua adalah menyempurnakan. Teman-teman yang dirahmati Allah, sesungguhnya dengan adanya anak keturunan itu untuk menyempurnakan kita. Ya, anak-anak yang terlahir itu sebenarnya menyempurnakan karakter kita. Ya. Kalau ada anak yang angel dikandani itu untuk menyempurnakan kesabaran kita. Ya. Kalau ada anak-anak dengan karakter yang begini, itu sebenarnya ada yang kurang dari kita sebagai orang tua. Itu disempurnakan dengan kehadiran anak. Itu karunia yang besar. Di samping menyempurnakan, itu juga menyempurnakan pelaksanaan ini, mimpi-mimpi besar itu, penyempurnaan doa-doa itu agar kemudian benar-benar diijabah oleh Allah dan akan menjadi kebaikan-kebaikan yang terus-menerus. Seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, beliau ingin menyampaikan kepada semua nabi yang akan diutus setelah Nabi Ibrahim itu adalah dari keturunan beliau. Dan 17 nabi setelah Nabi Ibrahim itu adalah anak keturunan beliau. 17 nabi. Gitu ya. 14 nabi dari jalur Ishak, termasuk Ishak dan keturunannya itu 14. Nah, 3 itu dari Ismail. Ismail, Isa, Nabi Muhammad. Nah, semuanya tapi dari anak keturunannya Nabi Ibrahim. Dari mana? Dari minta.
yang enggak apa namanya ada bayangannya sama sekali. Yang enggak ada bayangannya. Nah, maka kemudian kita harus hati-hati dengan perkataan kita karena sesungguhnya ya anak keturunan itu bisa menyempurnakan kita. Kemudian yang keempat, penjagaan akal, aklu. Dengan apa? Dengan ilmu. Ya. Nah, apa namanya? Ilmu itu ada 3 hal. Satu, membedakan kita dengan yang lainnya. Yang kedua, mempermudah kita dalam menjalankan kehidupan. Yang ketiga, meninggikan kedudukan kita di hadapan Allah. Ya. Yarfa'ul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Di Allah itu akan meninggikan kapasitas meninggikan derajatnya orang di dunia dan di akhirat itu karena iman dan ilmu gitu. Jadi ya apa namanya? Meskipun kita sudah menikah, meskipun kita sudah namanya tidak kuliah lagi, tetaplah ilmu dan banyak membaca, kita mengikuti kajian, kita membedah ya ayat-ayat Al-Quran dan membaca tafsir atau mengikuti kajian tafsir terus gitu ya, berproses ya, karena semuanya itu ada di ilmu ya, yang membedakan itu. Nah, yang pertama membedakan pasti ya orang yang berilmu dalam memahami sesuatu, misalkan sama-sama bekas ini pipisnya anak ya, itu menjadi tanggung jawab kita loh kalau kemudian itu malah najisnya kemana-mana, karpet gitu ya. Orang yang nggak ngerti ya udah gosok-gosok, nggak bisa, najisnya nggak hilang. Dan itu ketika aku dilewati akan kemana-mana, atau kemudian itu dibuat tempat sholat, itu kita yang dosa. Nah, untuk bilang dari, nah maka kemudian misalkan karpet, ya ini ada karpet. Nah di tempat ampolnya tadi bawahnya dikasih panci, baskom, atasnya kemudian dikasih dikucur air surut sampai kira-kira itu, sampai kemudian kita perkirakan itu najisnya sudah turun ke baskom itu semuanya, baru kemudian kita bilas, kemudian kita lap, serap dengan air. Karena apa? Najisnya sudah masuk di baskom itu, ya kan? Terus kita buang, kita cuci baskomnya. Nah, bekasnya itu yang kemudian kita, namun jangan sekedar kemudian dirusak gitu ya. Atau mungkin malah radibal sama sekali, karena nggak dibersihkan sama sekali karena di karpet, ya karpetnya bau posting kemana-mana, hati-hati. Itu hati-hati karena itu akan menimbulkan, ini ilmu itu membedakan kedudukan seorang, kemudian akan mempermudah ya, kalau orang punya ilmu itu akan memudah pasti dan meninggikan. Yang terakhir, penjagaan harta itu merupakan fasilitas untuk menambah kemanfaatan, bukan untuk kemudian menjadikan tambah ruwet, tidak. Jadi ya kita di dalam menata rumah itu nanti di sesi yang lain itu saya akan kemudian memberikan pelajaran tentang bagaimana penataan rumah yang barokah, karena itu menjadi pelajaran, itu menjadi tanggung jawab kita sebagai muslimah ya, sebagai perempuan, sebagai ibu gitu ya, sebagai istri ya. Di situ ruang-ruang, penataan ruang yang ruang untuk apa ya, apakah rumah kita itu adalah rumah madrasah ya, rumah tempat ibadah, atau rumah makan gitu kan, atau rumah tempat menggunjing, atau rumah tempat kemudian orang lagun gitu ya. Nah, ada rumah kan yang di mana-mana ada TV, ruang tengah ada TV, tiap kamar ada TV begitu ya. Ya, itu kalau lagun sia-sia ya. Ada rumah tempat menggunjing. Wah, ini di mana-mana ada tempat bisa menggunjing. Ayo kita kumpul di kamar depan, menggunjing. Kita kumpul di ruang makan, menggunjing. Kita kumpul di teras, menggunjing terus itu ya. Itu rumah menggunjing. Ada yang kemudian rumah yang rumah makan. Di mana-mana ada makanan yang tersedia, di meja tamu, di meja makan, di tiap kamar gitu, di dapur, semuanya penuh dengan makan kecuali di kamar mandi. Nah ini, maka sesungguhnya rumah yang barokah, rumah ilmuwan, rumah ibadah, maka desain tata letak itu sangat diperlukan. Ya, demikian dari saya, teman-temannya rahmat Allah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Bila tiwadaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.